Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Novelestari, guru SMA Negeri 4 Subang, dan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Iwan Setiawan selaku fasilitator, kepada Bapak Hendrawan Sukmana selaku pengajar praktik, kepada Bapak Supendi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Subang, kepada seluruh pengajar praktik Angkatan 9 Kabupaten Subang, dan juga kepada tim program guru penggerak Kabupaten Subang yang telah berkenan memberikan saya kesempatan untuk berbagi praktik baik pada Lokakarya 7 kali ini. Selama mengikuti program grup penggerak ini ada begitu banyak materi-materi, begitu banyak konsep-konsep yang kemudian bisa saya pelajari, bisa saya aktualisasikan dan kemudian bisa saya implementasikan sehingga membuat saya merasa lebih percaya diri bahwa saya mampu meningkatkan kompetensi saya dan saya mampu menjadi pendidik yang jauh lebih baik yang bisa memberikan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Nah, materi yang saya maksudkan di sini dimulai dari materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kesepakatan, restitusi dan coaching, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang kemudian keseluruhan dari konsep-konsep tersebut keseluruhannya itu bisa diimplementasikan ke dalam budaya positif yang bisa dimunculkan di setiap sekolah sesuai dengan karakter dari setiap sekolah itu sendiri. Kemudian budaya positif ini nanti bisa memunculkan student agency. Adapun ejawantah ke dalam program sekolahnya bisa dikuatkan melalui manajemen aset yang berpola dan berdasar pada growth mindset. Kemudian di akhir program ini tentu saja kami harus bisa mengaktualisasikannya ke dalam sebuah karya nyata dari sebuah prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan saya adalah Saus Baso, Student Agency of Science Based on Student Objectives. Dengan dasar perencanaan program adalah visi sekolah, rapor mutu sekolah, dan aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 4 Subang. Adapun tujuan dari program Saus Baso yang pertama adalah mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui student agency, suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Tujuan kedua adalah mengejawantah student agency melalui pendekatan STEM, Litnum, dan computational thinking. Adapun struktur program dari Saus Baso itu sendiri bisa diimplementasikan baik di program intra, ko maupun ekstrakurikuler. Baik Ibu Bapak, izinkan saya berfokus pada program intrakurikuler terlebih dahulu. Nah, pada program intrakurikuler itu terdapat dua subprogram yaitu STEM Litnum dan Computational Thinking berbasis Litnum. Nah, adapun kesamaan dari kedua pendekatan ini adalah sama-sama bisa dilaksanakan di fase E dan fase F. Nah, sedangkan perbedaannya terletak pada bahwa STEM Litnum ini bisa saya implementasikan secara mandiri, yaitu di kelas kimia, ataupun dengan cara kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Nah, mata pelajaran yang bisa saya kolaborasikan pada pendekatan STEM ini, selain kimia bisa dengan biologi, fisika, dan matematika. Nah, sedangkan untuk computational thinking, sementara ini saya implementasikan mandiri di kelas kimia. Jikapun kemudian saya akan berkolaborasi, maka kemungkinan kolaborasinya itu bisa dengan guru TIK dan guru matematika. Dan untuk computational thinking itu saya pernah melakukan kolaborasi dengan semiosikis. Tentu saja sebelum itu mereka juga memberikan saya materi-materi terkait computational thinking hingga dirasa saya siap untuk bisa mengimplementasikannya. Juga saya sudah pernah mendiseminasikan pendekatan computational thinking ini kepada seluruh guru kimia di Kabupaten Subang.
Kemudian untuk program kokurikuler itu, saya, menggunakan pendekatan STEM P5 berbasis Litnum yang dilakukan secara reguler setiap hari Jumat, baik bagi fase E maupun fase F. Dan salah satu temanya adalah Berrekayasa dan Berteknologi untuk NKRI. Adapun kolaboratornya ada dari Dinas Kesehatan, dari BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian juga dengan Museum Subang dan dengan BBGP Jawa Barat. Kemudian lanjut kepada program ekstrakurikuler, saya menggunakan pendekatan Litnum lingkungan. Kemudian, dilaksanakannya di setiap hari Kamis selepas jam KBM dan diperuntukkan bagi siswa yang, ada di level fase F awal. Nah, sedangkan kolaboratornya itu dilakukan lintas mata pelajaran. Nah, adapun, subjek dari kolaborator ini, bisa siswa dan juga, gurunya. Adapun mata pelajarannya itu dikhususkan memang kemarin itu untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, kemudian kimia, fisika, dan biologi, juga matematika. Jadi, kumpulan dari mata pelajaran yang bisa mensupport literasi juga kemudian mensupport numerasi. Nah, sedangkan untuk siswanya, siswa itu nanti sebagai kolaborator, sesuai dengan, lokasi wilayah di mana lingkungan yang kemudian nanti mereka akan carikan solusinya. Maka mereka berkelompok sesuai dengan kelas, tetapi masing-masing kelas itu memiliki area, lingkungan yang hendak mereka kembangkan. Apakah nanti mereka ada di area depan, di area tengah, ataupun di area belakang sekolah. Kemudian nanti mereka akan melihat lingkungan tersebut, apa permasalahan yang dihadapi lingkungan tersebut secara nyata menurut pandangan mereka, dan mereka juga bisa mencari data, juga bisa melalui wawancara dan sebagainya. Kemudian setelah itu mereka mencoba untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Mereka bekerja di dalam kelompoknya, kemudian solusi tersebut nanti mereka akan paparkan di depan tim, Litnum lingkungan dari SMA Negeri 4 Subang. Jadi saya menunjuk satu koordinator Litnum lingkungan, Ibu Nia Kurnia, kemudian juga Ibu Nia, memiliki tim kecil, lainnya juga sebagai, guru, pembimbing seperti tadi dari bahasa dan, sains alam, dan juga sebagai reviewer dari, solusi yang anak-anak coba berikan. Jadi nanti anak-anak mempresentasikannya di dalam suatu, ruangan yang sudah kita sepakati bersama, kemudian nanti di situ, mereka mempresentasikan, kemungkinan solusi yang, mereka temukan, kemudian nanti direview oleh, guru-gurunya, diberikan masukan yang membangun, diberikan penguatan, kemudian setelah itu mereka akan mulai membuat proposal, dan kemudian proposal itu kemudian nanti diajukan ke pihak sekolah. Setelah itu mereka, bersama kelompoknya akan mencoba merealisasikan, program, solusi yang telah, mereka sepakati bersama dan diakhiri dengan adanya refleksi. Baik, izin Ibu Bapak untuk melanjutkan dan untuk lebih menjelaskan tentang, bagaimana saya membelajarkan computational thinking kepada siswa-siswa di kelas saya. Dengan harapan tentu saja saya ingin siswa saya mulai berpikir komputasi. Yang dimaksudkan adalah mereka bisa menyelesaikan masalah yang kompleks itu dengan efektif dan efisien, dengan cara mereka bisa memilah-milahnya ke dalam partisi-partisi yang lebih kecil dan sederhana. Adapun tujuan dari, pendekatan computational thinking ini, saya berharap bahwa, eee, siswa bisa meningkatkan kemampuan abad 21 dan karakter profil Pancasilanya. Kemudian juga harapannya adalah dapat memfasilitasi kodrat keadaan murid melalui kompetensi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kemudian, adapun aktivitas dari siswanya, nanti mereka akan mulai mengkonstruksi konsep
Melalui teknologi dan digitalisasi, kemudian mereka setelah itu akan mendesain proyek solusi melalui tahapan dekomposisi atau decomposition, kemudian pengelolaan pola atau pattern recognition, abstraksi atau abstraction, dan algoritma atau algorithm design. Nah, adapun strategi ketika, saya membelajarkan di dalam kelas itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sekaligus juga sosial emosional dan, yang bagian dari sosial emosional ini harapan saya adalah selain nanti siswa itu, kuat dan berkembang di bagian sainsnya, di bagian kemampuan abad 21-nya, dan kemudian mereka bisa, pada akhirnya untuk bersaing secara sehat gitu ya, karena sudah diberikan kemampuan yang sesuai dengan, kodrat zaman dan keadaannya yaitu revolusi industri dan society. Nah, pun diharapkan dengan pembelajaran sosial emosional well-being-nya itu bisa terasah. Sehingga bagaimana, siswa itu nanti, bisa mulai menyadari seperti apa dirinya, kemudian bagaimana dia harus bersosialisasi dengan temannya, bagaimana kemudian dia bisa menentukan keputusan yang tepat bagi dia dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut lewat, solusi-solusi yang nanti, mereka kembangkan sendiri dari hasil, telaah, eee, permasalahan, yang diberikan. Baik Ibu Bapak, mari kita fokuskan pada, aktivitas siswanya. Nah, adapun aktivitas siswanya ini, kita fokuskan bagaimana mereka bisa memahami dan kita juga bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat keadaan mereka, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, melalui, pendekatan computational thinking ini harapan saya kembali lagi saya tegaskan, saya kuatkan maksud saya bahwa, computational thinking ini, semoga saja bisa menjadikan tools atau alat untuk anak bisa mengembangkan, potensi dan kompetensi kemampuan abad 21-nya. Karena apa? Karena sesuai seperti yang kita semua telah ketahui bahwa, mereka berada di zaman komputasi dan di zaman digitalisasi, sehingga, pendidikan yang kita berikan pun harus bisa menyokong kebutuhan tersebut. Dengan kata lain mereka memang sangat-sangat diharuskan untuk menguasai, teknologi dan digitalisasi. Dan juga tentu saja, sesuai dengan kodrat alam bahwa mereka ini sekarang ini berada di, era, society 5.0 di mana mereka harus menghadapi kompleksitas kehidupan dan juga kompleksitas permasalahan yang ada pada kehidupan tersebut. Mereka harus survive di situ dan mereka harus menjadi pemenang di situ. Maka salah satu solusinya menurut saya harus mencoba mulai membelajarkan pendekatan computational thinking ini kepada siswa saya. Nah, berdasarkan hasil dari, beberapa kali saya implementasikan pendekatan ini di kelas, kimia, saya melihat bahwa anak-anak begitu antusias, anak-anak begitu termotivasi sekaligus juga tertantang, mereka juga mereka mengatakan bahwa mereka sangat pusing, mereka mereka merasa, awal gitu ya, awalnya itu mereka merasa, ini sangat berat, ini sangat pusing, tapi ketika diberikan pada aplikasi-aplikasi yang juga bisa, membantu mereka untuk lebih memahami, hal-hal yang, lebih, mikroskopik mungkin begitu ya. Akhirnya mereka, selain, merasa termotivasi juga tertantang intinya akhirnya. Dan, refleksinya saya pikir untuk kedepannya pendekatan computational thinking tidak, hanya bisa implementasikan di kelas saya aja, di kelas kimia, tapi juga bisa mulai mungkin di kelas-kelas lainnya dan mulai nanti mungkin kedepannya bisa ada program yang selain, sebelumnya kan ada STEM dan, project based learning dan, Litnom lingkungan ya yang sudah saya implementasikan, secara keseluruhan dengan guru-guru, satu sekolah, nah harapan saya ke depannya computational thinking ini bisa juga, diberikan oleh, guru lainnya seperti mungkin guru fisika, ya mungkin juga dengan guru TIK atau matematika.
Baik Ibu Bapak, selanjutnya izinkan saya untuk berbagi praktik baik pada program saya selanjutnya, yaitu Litnum Ekstrakurikuler Lintas Mata Pelajaran. Harapannya, dengan adanya Litnum Ekstrakurikuler Lintas Mata Pelajaran ini, anak-anak mulai bisa, berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah secara logis. Jadi, kritis kreatif di sini tidak hanya kami tumpukan pada kami di sini maksudnya saya juga dengan sahabat saya Ibu Nia, tidak hanya kami tumpukan pada hal-hal yang bersifat literasi tapi juga numerasi. Sehingga kritis kreatif dalam, memecahkan permasalahan, dengan logis. Adapun tujuan dari, kami, mencoba menanamkan, eee, literasi numerasi atau litnum ekstrakurikuler ini adalah, yang pertama menumbuh kembangkan karakter profil Pancasila tentu saja, dan juga, penumbuh kembangan kepedulian serta empati terhadap permasalahan yang, timbul di masyarakat dan di lingkungan sekitar mereka, tinggal dan, bersosial. Adapun aktivitasnya, yang pertama, siswa akan dikelompokkan ke dalam area-area lingkungan sekolah seperti yang, tadi awal saya sudah jelaskan. Jadi nanti ada anak yang, ada sekelompok anak yang mereka memperoleh area di depan sekolah, berarti, sekitar, kalau di sekolah kami ya Ibu Bapak, sekitar daerah, security gitu ya, bangunan security, kemudian, parkir siswa di depan, kemudian juga ada halaman, depan sekolah dan juga halaman parkir untuk guru. Sedangkan yang area tengah itu lebih banyak ke area, bangunan, kemudian area lapang, basket, kemudian juga, bangunan di sini, terbagi ke dalam bangunan bagi administrasi dan ibu bapak guru dan juga bangunan kelas. Nah, sedangkan area belakang itu ada bangunan kelas, kemudian ada, musola, kemudian juga ada, koperasi dan, ada juga, perpustakaan. Kemudian nanti mereka ditantang untuk bisa, memahami permasalahan-permasalahan real apa yang dihadapi di setiap area tersebut. Kemudian mereka nanti mencoba juga, mencari tahu harapan apa yang lingkungan tersebut, harapkan dari mereka. Kemudian setelah itu mereka akan mulai berpikir logis, akan mulai berusaha berpikir logis untuk menemukan solusi-solusi terbaik. Solusi A, solusi B, solusi C. Tapi tentu saja yang ditekankan di sini adalah pola pikir logis. Logis yang kreatif dan kritis. Nah, nanti solusi-solusi ini muncul, dari, mmm, pola pikir kritis mereka dan pola pola pikir, kreatif mereka. Nah, di awal mungkin mereka itu akan lebih menggunakan literasinya, kemampuan mereka berliterasi. Tapi nanti menuju ke bagian tengah dan akhir penemuan solusi dan pembuatan rencana atau, usaha untuk ejawantah solusi tersebut itu, mereka akan lebih dominan menggunakan numerasinya. Nah, nanti di ujungnya mereka akan, menentukan solusi mana yang paling logis yang bisa mereka, laksanakan. Paling logis di sini ya tentu saja melihat dari berbagai hal, melihat dari lingkungannya, melihat dari aset-aset yang mereka miliki, melihat dari biaya yang diperlukan dan sebagainya. Selain itu, prioritas, solusi yang akan mereka, siapkan itu juga akan mereka, prediksikan dari kemungkinan-kemungkinan kegagalan dan kemungkinan-kemungkinan keberhasilan yang, mereka, prediksikan ketika mereka menggunakan solusi-solusi tersebut. Nah, Ibu Bapak izin untuk berbagi praktik baik yang terakhir, yaitu tentang satu lagi pendekatan, yaitu pendekatan STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Izinkan dahulu saya bercerita sedikit. Nah, ini di tahun ke-3 ya,
dan tahun kedua kami mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, tahun sebelumnya, di awal sebenarnya saya mengenalkan, projek kepada, rekan-rekan guru di sekolah itu sebenarnya melalui project based learning. Kemudian dari project based learning, kami, berinovasi lagi kepada, PJBL Blended ya, project based learning by blended. Jadi kenapa by blended? Karena, satu project itu, satu konteks, permasalahan yang diambil dari lingkungan itu terdiri dari, solusinya ditemukan dari beberapa mapel, seperti itu. Mapel yang terkolaborasi, blended di situ, bercampur. Jadi kami sebutkan dengan, PJBL Blended. Nah, tahun itu terjadi di tahun kedua, kemudian tahun ketiga, yaitu atau tahun kedua implementasi kurikulum merdeka, itu saya coba untuk, menambahkan pendekatan yang, STEM ini. Nah, tapi tetap saja yang project based learning ini tidak dihilangkan, dibebaskan sebenarnya. Jadi begini, pada tahun pertama dan kedua itu, saya selaku kurikulum, membuat suatu, langkah-langkah teknis, implementasi project based learning atau PJBL ini, secara pakem. Jadi saya samakan untuk, saya beserta tentu saja beberapa teman saya ya, itu dicoba dipakemkan. Jadi kami membuat satu project itu selama 1 bulan, jadi dari minggu ke 1 sampai minggu ke 4 itu ada runutannya dan itu sudah pasti kami lakukan seperti itu. Kemudian setelah itu juga, kami bersepakat untuk, menentukan tim-tim project PJBL. Jadi ada PJBL tim tim 1, tim 2, tim 3 seperti itu. Karena, di situ nanti, kurikulum pun saat itu, saya membuat, jadwal, pelaksanaan projeknya. Untuk apa? Agar tidak berbentrokan dengan projek, lainnya, karena kan ada tim 1, tim 2, tim 3, dan juga untuk, jeda bagi siswa dari projek satu ke projek lainnya. Dan tidak semua kelas itu akan mendapatkan projek yang sama gitu ya, itu memang sudah diatur sedemikian rupa dan, homogenitas dari teknis pelaksanaannya maupun asesmennya itu dilakukan karena apa, karena kita terbentur dari, guru-guru yang belum, memahami dan belum begitu paham tentang bagaimana project based learning bisa diimplementasikan di kelas-kelas mereka. Sehingga kita samaratakan seperti itu di tahun pertama dan tahun kedua sudah mulai mereka memahami, sehingga mereka sudah mulai mengembangkannya sesuai dengan, keilmuan dan karakter keilmuan yang, rekan-rekan guru miliki gitu, itu. Nah, kemudian di tahun ketiga saya tambahkan adanya STEM, cuma memang STEM ini dikhususkan bagi mata pelajaran, eee, kimia, biologi, fisika, dan matematika. Nah, selain dari mata pelajaran tersebut, mereka masih tetap menggunakan, PJBL. Nah, tapi STEM juga ini tidak diharuskan untuk, mata pelajaran tersebut bagi yang mau saja, sehingga, pada akhirnya rekan-rekan guru itu mereka memiliki kombel-kombel, ada yang mereka masuknya kombel PJBL, ada yang ke STEM yang memang juga ada, computational thinking gitu ya, seperti itu pada akhirnya. Baik, kembali ke STEM, definisi, dari, STEM ini adalah pendekatan yang menekankan pada pengintegrasian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan matematika dan rekayasa dalam konteks dunia nyata. Dan adapun tujuan dari, diberikannya pendekatan STEM ini adalah untuk kembangkan keterampilan abad 21 dan karakter profil Pancasila tentunya, dan juga untuk mempersiapkan siswa berkarir di bidang teknologi, sains, dan rekayasa. Karena, kita menyepakati ya bahwa, di masa depan dan masa sekarang pun sudah terjadi bahwa banyak pekerjaan yang awalnya dahulu ada kemudian menghilang, atau juga yang dahulu adalah sebuah, pekerjaan impian dan sekarang sudah tidak diharapkan lagi dan, di sisi lain kemudian bermunculan, mata pencaharian yang sama sekali tidak ada sebelumnya dan, pada bagian ini
itu tentu saja adalah mata, pencaharian atau mata, pekerjaan yang, mengandung unsur teknologi dan, kemampuan abad 21 sehingga menurut saya, sains rekayasa dan teknologi itu juga, merupakan salah satu tujuan yang harus dipertimbangkan dengan, betul-betul. Nah, adapun aktivitas siswanya seperti yang, bisa, rekan-rekan juga ibu bapak guru bisa melihat di sini dari mulai penemuan permasalahan, menemukan kemungkinan pemecahan masalah, kemudian setelah ditemukan, mereka itu akan mencoba untuk merancang merancang pemecahan masalah berdasarkan sains. Nah, di sinilah, poin pentingnya dari, STEM itu sendiri yaitu engineering-nya. Jadi proses mereka merancang itu berarti mereka meng-create atau mengkonstruk pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya ke dalam, aplikasi yang nyata di kehidupan sehari-hari untuk, sebagai, solusi dari, permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya mereka akan mencoba untuk merealisasikan rancangan itu ke dalam, sebuah prototipe atau perwarupa, mengujinya, kemudian memperbaikinya jika ada yang harus diperbaiki atau, merubahnya dan sebagainya untuk kemudian setelah itu mereka dapatkan, suatu produk yang paling, baik yang kemudian, mereka akan publikasikan. Nah, Ibu Bapak izin untuk menampilkan, beberapa, potongan, kegiatan yang berupa foto, dari kegiatan STEM yang ada di sekolah kami di SMA Negeri 4 Subang. Nah, kelas-kelas STEM di SMA Negeri 4 Subang ini, Ibu Bapak, dibagi ke dalam, 2 kelas, yaitu ada kelas yang, disimpan di program intrakurikuler dan ada juga kelas STEM yang disimpan di program kokurikuler. Nah, untuk kelas STEM intrakurikuler seperti yang saya tadi juga sudah, jelaskan bahwa, STEM di sini bisa berdiri mandiri, di kelas misalnya saya kimia atau juga saya bisa berkolaborasi dengan, mata pelajaran lain yang terkait ke dalam ilmu, sains alam ya seperti fisika dan biologi. Nah, sedangkan, kelas STEM STEM kokurikuler itu, diimplementasikan pada program, projek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang kami laksanakan secara reguler tiap hari Jumat. Yang tentu saja berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang mereka temui di lingkungan sekitar. Contohnya di sini adalah, karena SMA Negeri 4 Subang, itu memang, mereka itu terpapar, lumayan banyak polusi ya, polusi dalam bentuk, polusi udara, polusi debu, karena berbagai hal ya, karena mungkin memang banyak kendaraan yang memang mengakses ke daerah sekitar sekolah, atau juga ada, lumayan beberapa pabrik yang beroperasi juga tidak jauh dari lingkungan sekolah dan juga, karena, faktor, kurangnya, pepohonan sehingga menyebabkan debu itu banyak berterbangan di sekitar, lingkungan. Sehingga kemudian mereka, berusaha mencarikan solusinya dan solusi dari permasalahan tersebut, beberapa kelompok siswa ada yang membuat, alat, penyedot debu, ada yang, membuat, eee eee, seperti sapu otomatis dan sebagainya sebagainya. Nah, demikian rekan-rekan, hadirin semua, ibu bapak guru, para pengajar praktik, fasilitator, eee, dan semua yang, bergerak di dunia pendidikan. Demikian, praktik baik yang sudah saya implementasikan di sekolah kami, eee, alhamdulillah, capaian untuk literasi meningkat, tahun kemarin, tetapi memang, pada, capaian numerasi masih merah. Nah, semoga dengan, adanya program-program yang telah saya sampaikan ini bisa, meningkatkan kompetensi numerasi, khususnya numerasi, bagi siswa kami di SMA Negeri 4 Subang. Sekian dari saya, mudah-mudahan praktik baik, maaf. Mudah-mudahan praktik baik yang, saya bagikan ini bisa bermanfaat, untuk, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan juga saya juga bisa terus tetap, meningkatkan kompetensi saya sehingga saya bisa membawa, siswa-siswa
eee, menjadi, lebih baik lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.